Kericuhan terjadi saat pertandingan sepak bola yang berlangsung di Desa Riso, Kecamatan Tamango pada Sabtu sore. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini, pemain dari kedua tim terlibat perkelahian. Ratusan penonton juga ikut terlibat adu jotos di tengah lapangan. Bahkan wasit yang memimpin permainan juga dikejar. Kericuhan dalam pertandingan sepak bola Liga Desa ini lantaran salah satu tim tidak terima kekalahan hingga memicu protes dan emosi pemain. Terlebih, Liga Desa 2022 ini tak melibatkan pihak keamanan selain aparatur desa. Akibatnya pertandingan terpaksa dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi untuk menghindari kericuhan yang semakin besar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Ketiga remaja ini terlempar ke pinggir rel kereta usai sepeda motor yang dikendarainya tertabrak kereta api Pandanwangi relasi Banyuwangi Jember di Desa Sumberkalong, Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Satu korban tewas di lokasi kejadian, sementara nyawa 2 korban lainnya tak terselamatkan meski sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Sepeda motor berboncengan 3 ini melaju dari arah selatan ke utara saat melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Mereka langsung melaju tanpa melihat ke kanan ataupun ke kiri. Naas pada saat bersamaan melaju dengan kecepatan tinggi kereta api Pandanwangi. Kereta langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai korban. Terjadi kecelakaan yang menimpa pengendara roda 2 Honda Vario yang dinaiki oleh 3 orang pengendara. Informasi memang masih anak-anak, masih pelajar. Pengendaranya masih diperkirakan ada anak sekolah dasar juga. Polisi langsung melakukan olah TKP usai kejadian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Remaja yang berboncengan motor di Jember, Jawa Timur tertabrak kereta api. Enam kios pedagang kaki lima di selatan Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dibongkar petugas Satpol PP. Halo, selamat malam pemirsa. Diduga korsleting listrik sebuah pom mini di Jember terbakar. Sang penjaga pom mini alami luka bakar. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Kobaran api melalap habis sebuah pom mini di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember. Api membumbung tinggi membuat warga takut untuk mendekat. Warga hanya bisa melihat kebakaran tersebut dari kejauhan. Saat api mulai mengecil, warga pun beramai-ramai memadamkan api dengan air dan pasir. Tugas pemadam kebakaran Jember yang tiba di lokasi langsung melakukan pembasahan area kebakaran selama 30 menit. Akibat kebakaran ini, petugas pom mini dirawat di Puskesmas Semboro karena alami luka bakar di bagian kakinya. Menurut korban, kebakaran berawal dari percikan api di bagian stop kontak yang langsung menyambar tabung BBM. Sewaktu saya mengisi ulang pitong dengan mesin pompa air, niku pompa airnya itu nyolok di stop kontak. Waktu saya mencabut stop kontaknya niku terjadi mungkin konslet sehingga meledak dan itu menyambar di tongnya. Setidaknya ada 600 liter BBM yang terbakar hingga meluluh lantakan pom mini tersebut.
Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Penemuan jenazah di Sungai Jalan Sriwijaya, Candi Sari, Semarang ternyata adalah korban tabrak lari. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap. Polisi mengamankan pria berinisial GP atas dugaan kasus tabrak lari di Jalan Sriwijaya yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Dari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian, korban tengah lari pagi tiba-tiba ditabrak sebuah mobil dari arah belakang hingga terpental jatuh ke sungai. Pengemudi mobil langsung melarikan diri usai menabrak korban. CCTV diketahui bahwa peristiwa ini adalah peristiwa kecelakaan atau tabrakan. Ini kondisi korban kurang lebih jam 5 pagi ketika melaksanakan olahraga, kemudian tertabrak oleh kendaraan yang digunakan oleh pelaku ini pada jam 5 pagi. Memang pada kepala korban itu ada luka yang sobek, kurang lebih panjangnya berapa senti? Kurang lebih 7 cm di 2 titik. Posisi di situ. Nah, ketika saya sudah turun, saya berusaha untuk mencari. Kebetulan ada orang yang melihat dia menggunakan kendaraan bermotor. Lalu saya kata, Pak, kalau jenengan lihat, ayo kita cari bareng-bareng, Pak. Apakah benar? Karena waktu saya mengendarai, Pak, itu posisi saya nggak melihat apakah itu orang atau bukan pada saat kejadian. Pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Sebelumnya, warga Candi Sari digegerkan dengan penemuan mayat di sungai pada Kamis sore. Polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Bus wisata yang mengangkut rombongan siswa di Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal itu. Bus ini mengalami kecelakaan di Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada 31 penumpang terdiri dari 28 siswa, 2 orang guru dan 1 pengemudi terguling di kebun milik warga. Semua penumpang selamat dan berhasil dievakuasi ke masjid di sekitar lokasi kejadian. Rombongan siswa ini rencananya akan berwisata ke Taman Wisata Umbulan Tanaka, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir tidak mampu menguasai kemudi saat melewati tanjakan tajam. Akibatnya bus mundur dan terguling ke kebun sedalam 3 meter. Kendaraan dari timur itu melalui jalan turunan, kemudian melewati jembatan ini. Setelah lewat jembatan, pada saat ada sedikit tanjakan, pengemudinya tidak bisa menguasai kendaraan, menyebabkan kendaraan itu atlet mundur. Kemudian terpelosok ke pengsengan tepi jalan ini. Sementara itu, bus belum bisa dievakuasi lantaran masih menunggu alat berat. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Joshua menyeret 31 polisi yang terbukti melanggar kode etik dengan bekerja tidak profesional. Kini kasus pembunuhan diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan dan memperbaiki institusi Polri yang selama ini dicurigai banyak mafia. Ibarat cerita bersambung, perkembangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terus bergulir dan dinantikan publik. Hampir setiap harinya selalu ada drama dan update terbaru. Salah satu drama yang menarik ialah keterlibatan banyaknya anggota polisi dalam rekayasa kasus. Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam yang juga atasan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, bersama 3 tersangka lainnya. Selain itu, Polri memastikan 31 polisi terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan, sehingga menghambat proses olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hal itu diketahui setelah pemeriksaan yang dilakukan tim Inspektorat Khusus Polri. Yang sudah dimintain keterangan 56, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik
karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice, dan juga masih dikembangkan kembali. Ya, Irsus ini masih berproses. Kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme serahkan ke penyidik. Nanti dari penyidik Barreskrim akan dilanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Irsus. Kini publik berharap drama pembunuhan dapat dibuka dengan terang benderang. Selain itu, publik juga menantikan sikap tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum polisi yang terlibat serta dapat bersih-bersih institusi demi menjaga marwah kepolisian. Semuanya jelas demi mencapai muara agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat kembali. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berikan perlindungan darurat ke Barada Richard Eliezer alias Baradae. Sementara Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Baradae. Perlindungan darurat kepada Baradae diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama 1 minggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin depan. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Baradae selama proses hukum berlangsung. Pasalnya, Baradae merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Perlindungan terhadap Baradae ini penting sebagai JC, bukan hanya soal keselamatannya, tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan. Ya, kita jangan hanya lihat hari ini ada di proses penyidikan, tapi 3-4 bulan ke depan dia akan menjadi pihak di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Baradae ini kita harapkan tetap selamat dalam persidangan? Apakah Baradae tetap mempertahankan keterangannya di BAP hari ini atau tidak? Gitu. Nah, sementara itu salah satu tugas fungsi LPSK adalah membangun komunikasi hubungan dengan terlindungnya supaya dia tetap mempertahankan keterangannya itu. Barada Richard Eliezer atau Baradae ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Baradae ditetapkan tersangka bersama 3 orang lain yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana ancaman hukuman mati. Sementara Baradae terancam 15 tahun penjara. Puluh jaksa penuntut umum telah disiapkan untuk menangani kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung akan memberikan sanksi tegas jika para JPU tersebut tidak profesional dalam menangani kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Deolipa Yumara mengaku pencabutan kuasanya atas kliennya adalah cacat formil. Deolipa pun tengah fokus memperjuangkan honornya sebagai pengacara Baradae selama 5 hari. Pasca pemberhentiannya sebagai kuasa hukum dari tersangka Barada Eliezer, Deolipa Yumara buka suara. Deolipa menggelar keterangan pers terkait hal tersebut di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat hari ini. Ada 13 hal yang disampaikan Deolipa melalui kiasan judul nyanyian. Kiasan judul nyanyian dibuatnya jika pemberhentiannya sebagai kuasa hukum Baradae tetap dilakukan. Deolipa sendiri menduga adanya kejanggalan berupa tekanan maupun intervensi penandatanganan berkas kasus pemberhentiannya. Dirinya pun akan melayangkan gugatan atas pemberhentiannya pada Senin besok. Iya dong. Jadi 2 pihak Baradae itu ngomong terlalu banyak, masuk ke materi dalam bicara ke media. Kalau dia nggak bisa manut, cabut kuasanya. Ini pesan dari siapa, Bang? Nggak tahu saya. Siap jenderal dong. Oke. Surat ketiga adalah surat pencabutan surat kuasa dari Richard ke saya. Iya. Jadi ada ini tapi saya tolak karena intervensi namanya kan.